terlebih dahulu berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Chelsea, silakan Chelsea untuk memimpin doa kepada teman-temannya. Kita duduk siap, Dek. Salam pada tidur. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, anak-anak. Anak-anak, coba tengok samping kanan dan samping kiri kalian. Adakah teman kalian tidak masuk hari ini? Ada tidak? Tidak ada. Alhamdulillah. Hari ini teman-teman kalian sudah masuk semua, bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Anak, agar kalian selalu mengingat jasa-jasa para pahlawan, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo anak-anak berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi tandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk anak-anak. Anak-anak, pernahkah kalian di sawah melihat padi dimakan oleh belalang? Pernah. Setelah itu padi dimakan belalang, setelah itu belalang dimakan oleh apa? Kakak. Betul sekali, oleh kakak. Setelah hewannya mati, itu diuraikan oleh apa? Jamur. Tahu semua ya, betul sekali. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai rantai makanan, peristiwa makan dan dimakan, dan peran dari komponen rantai makanan. Anak-anak, ada topik A, yaitu peristiwa makan dan dimakan. Nah, seperti buku kalian ya, ada laba-laba dan belalang. Nah, ini ada percakapan dua anak. Lihat, belalang ini mau dimakan laba-laba. Akan aku selamatkan dia. Nah, temannya yang satu, lalu bagaimana dengan nasib laba-laba? Nanti gara-gara kamu, laba-labanya jadi kelaparan. Nah, berdasarkan percakapan dua anak tadi, bagaimana laba-laba mendapatkan makanan, anak-anak? Dari mana tadi? Betul sekali, dari belalang. Belalang tadi dari mana makanannya? Dari tumbuhan. Lalu apa yang terjadi pada laba-laba apabila makanannya diambil oleh agen? Menjadi kelaparan. Lalu apa lagi? Bisa mati. Apa lagi? Tidak mendapatkan makanan. Betul sekali anak-anak. Baik anak-anak, sekarang Bu Sofi akan membagi kelas ini menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 dan 2 itu kelompok visual. Kelompok 3 dan 4 adalah kelompok auditori. Kelompok 5 adalah kelompok kinestetik. Nah, nanti Bu Sofi akan menjelaskan dulu materinya. Setelah itu nanti kalian akan diberikan Bu Sofi LKPD dan dikerjakan secara berkelompok. Sudah mengerti anak-anak? Anak-anak, ada gambar rantai makanan. Nah, yang pertama
Nanti ada pengurai. Rebusan itu yang bisa menghasilkan makanannya sendiri melalui apa? Melalui proses fotosintesis. Mereka tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, sehingga membutuhkan penduduk atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan Ada pengelompokan hewan, Cak. Herbivora, karnivora, nanti ada omnivora. Nah, ini termasuk hewan yang termasuk herbivora, memakan tumbuhan. konsumen yang memakan hewan Memakan hewan lain itu disebut karnivora. seperti kucing, Ada kucing, ular, ular, dan harimau. dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan. Nah, ada omnivora. Omnivora itu memakan segalanya, memakan hewan dan juga memakan tumbuhan. Ayam, dan manusia. Nah, kita sebagai manusia termasuk apa? Herbivora, karnivora, apa omnivora? Omnivora karena pemakan segalanya. Ini sekarang oh sudah punya kesian. Jangan lupa ini dengan hidup lain di sekitarmu dan carikan mereka dan makanan-makanan. Sampai jumpa lagi. Anak-anak, mari kita bermain peran rantai makanan. Siapa yang ingin maju bermain sebagai rantai makanan? Bu Sofi sudah menyiapkan topik elemen rantai makanan. Ayo, kelompok kinestetik, silakan maju. Siapa yang ingin menjadi ular ini? Yang menjadi ular? Siapa? Ayo. Alif. Yang menjadi jamur? Tikus. Elang. Dan rumput. Nah, anak-anak, kira-kira rantai makanan urutan yang pertama kali itu apa? Yang diperankan oleh teman-teman. Apa? Rumput. Ayo sini rumput, ke sini. Rumput. Rumput itu berperan sebagai apa, anak-anak? Proses. Setelah rumput dimakan oleh hewan apa ini? Tikus. Tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1. Setelah itu, tikus dimakan oleh hewan apa? Ular. Ular dimakan oleh elang. Elang sebagai apa? Konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak karena setelah elang menjadi apa? Pengurai. Jadi nanti pengurainya kembali lagi di apa? Menjadi pupuk untuk menyuburkan tanah. Nah, terima kasih untuk kelompok kinestetik. Boleh kembali lagi. Anak-anak, sekarang Bu Sofi akan membagikan LKPD. LKPD tentang rantai makanan. Nanti setiap kelompok tugasnya itu berbeda-beda. Ada yang menggambar rantai makanan, menulis isi lagu tentang rantai makanan, dan membuat produk, yaitu membuat wayang sederhana tentang rantai makanan. Bu Sofi akan membagikannya ya untuk kelompok visual menggambar nanti. Kelompok auditory menulis isi lagu dan kelompok kinestetik membuat wayang sederhana rantai makanan. Nah, untuk kelompok auditory, Bu Sofi akan menyanyikan sebuah lagu dulu. Nanti ditulis isi lagunya apa ya? Didengarkan untuk kelompok auditory dengan nada anak kambing saya. Mana di mana bunga-bunga saya, bunga-bunga saya dimakan sama ular. Mana di mana ulat-ulat itu, ulat-ulat itu dimakan oleh burung pipit. Burung pipit dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman bunga. Burung pipit dimakan elang, elangnya sudah mati. Rantai makanan, ayo
tujuannya. Contoh visual akan mempresentasikan gambar rantai makanan. Rumput sebagai produsen dimakan belalang. Belalang sebagai konsumen satu. Belalang dimakan katak. Katak sebagai konsumen dua. Katak dimakan ular. Ular sebagai konsumen tiga. Elang. Ular dimakan elang sebagai konsumen empat atau konsumen puncak. Elang mati menjadi bakteri dan jamur sebagai pengurai. Terima kasih. Kelompok visual akan mempresentasikan gambar rantai makanan. Rumput sebagai produsen dimakan oleh tikus. Tikus sebagai konsumen tingkat satu dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat dua. Ular dimakan oleh elang sebagai konsumen tiga atau konsumen puncak. Elang mati menjadi pengurai. Terima kasih. Dari makhluk hidup yang ada pada rintik kasus rantai makanan. Bunga dimakan ular, ulat dimakan burung itu dimakan bintang menjadi pengurai. Rantai makanan pada lagu yang dimakan untuk makanan menjadi bukan peran dari makhluk hidup yang ada pada lirik lagu rantai makan. Bunga produsen dimakan oleh ulat konsumen satu. Ulat dimakan oleh burung konsumen dua. Burung pipit dimakan oleh elang konsumen tiga. Elang menjadi pengurai. Dua. Rantai makanan pada lagu merupakan rantai makanan yang terjadi pada ekosistem apa? Ekosistem kebun. Dari kelompok kinestetik akan bermain peran rantai makanan ekosistem sungai. Gagal sebagai produsen dimakan ikan. Ikan sebagai konsumen tingkat satu. Ikan dimakan bangau. Bangau sebagai konsumen tingkat dua. Bangau dimakan buaya. Buaya sebagai konsumen tingkat tiga. Buaya mati menjadi pengurai. Jadi anak-anak, hewan itu mendapatkan makanan dari mana? Tumbuhan. Betul sekali, dari tumbuhan. Tumbuhan sebagai produsen. Nah, tumbuhan bisa menghasilkan makanan itu karena adanya proses fotosintesis. Nah, sebagai penguatan materi pembelajaran hari ini tentang rantai makanan, Bu Sofi akan membagikan soal evaluasi. Nanti dikerjakan di sini ya. Anak-anak, agar kalian masih bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini, sebagai penutupnya kita ice breaking dulu ya. Tepuk Coca-Cola. Kita bernyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Tepuk Coca-Cola. Coca-Cola, 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 jus. Jadi apa saja yang kalian pelajari hari ini anak-anak? Betul sekali, tentang rantai makanan. Pengertian dari rantai makanan itu apa? Ya, rantai makanan
besok kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang jaring-jaring makanan. Jadi dari materi rantai makanan, bahwa makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya itu saling membutuhkan anak-anak dari pelajaran kita hari ini. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita hari ini tentang rantai makanan. Kita tutup dengan berdoa ya. Siapa yang memimpin doa? Chelsea, silakan Chelsea untuk memimpin doa. Saya Dipa Teknologi 3 kelas 5 dari SD Negeri Lokangan Kulon 01. Saya senang belajar bersama Bu Sofi. Pembelajarannya asik, bisa berkelompok dengan teman-teman. Saya menggambar rantai makanan, melihat video dan menyanyi tentang rantai makanan. Terima kasih Bu Sofi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah di kelas 5 dari SD belajar dengan sangat menyenangkan dan saya suka menjalani rantai makanan dan komponen rantai makanan karena saya dengan teman-teman saya membuat banyak rantai makanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Alifah Prastianing Tias. Saya mengajar kelas 5P di SD Bakaran Kulon 01 Juwana. Pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Bu Sofi sangat menarik. Di sini, Bu Sofi sudah melakukan pembelajaran menggunakan pembelajaran berbasis proyek yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa yang meliputi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Setiap kelompok diberikan LKPD yang berbeda disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Semoga semua guru bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilakukan oleh Bu Sofia. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.